Hello everyone, hidup mahasiswa, salam mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik, di sini saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Dery Ilham Andrean, mahasiswa prodi PAI semester 4 dengan NIM 191110131 dari kampus Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda. Di sini saya akan sedikit memberikan pemaparan tentang akidah akhlak dan lebih terkhusus kepada akhlak terpuji pada remaja, guna untuk memenuhi tugas ujian akhir mata kuliah metode khusus PAI dengan dosen pengampu yang terhormat Dr. Ahmad Muadin MPD. Di sini saya akan sedikit memaparkan beberapa penjelasan tentang akidah akhlak. Baik, di sini ada beberapa pokok atau pokok bahasan yang akan kita bahas atau akan saya paparkan pada video kali ini. Yang pertama itu ada pengertian akidah akhlak, yang kedua prinsip-prinsip akidah akhlak, yang ketiga tujuan akidah akhlak, dan yang terakhir akhlak terpuji dalam pergaulan remaja. Baik, kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu pengertian akidah akhlak. Dari segi bahasa, akidah itu berasal dari bahasa Arab, dari kata aqodah atau akadah, yang berarti sesuatu yang mengikat. Dan secara sederhana, akidah itu bisa berarti kepercayaan yang tersimpul di dalam hati, dan dipertegas oleh pendapat Asy-Syiddiki berpendapat bahwa akidah adalah sesuatu yang dipegang teguh dan berhujam kuat atau tertanam kuat di dalam lubuk jiwa dan tidak dapat beralih daripadanya. Dan kemudian akhlak berasal dari bahasa Arab, dari kata khulqiyah atau biasa kita kenal dengan sebutan moral. Dan secara istilah, menurut Ibnu Miskawai yang dikutip oleh Abu Dinata mengatakan bahwa akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang mendorongnya untuk melakukan perbuatan tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Jadi akhlak di sini berupa sifat yang tertanam dalam jiwa atau sifat-sifat moral dalam melakukan perbuatan tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan lagi dari diri kita, atau memang betul-betul moral yang tertanam sudah di dalam hati kita atau di dalam jiwa kita sehingga kita terdorong untuk melakukannya. Baik, selanjutnya prinsip-prinsip akidah akhlak. Adapun prinsip-prinsip akidah akhlak ada beberapa. Yang pertama yaitu pengakuan dan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Esa. Dan yang kedua, pengakuan bahwa para nabi telah diangkat dengan sebenarnya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuntun umatnya. Yang ketiga, kepercayaan akan adanya hari kebangkitan. Dan yang keempat, keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Adil. Baik, selanjutnya adalah tujuan dari akidah akhlak. Jadi di sini ada 5 tujuan dari akidah akhlak yang saya kutip, yaitu yang pertama adalah untuk mengikhlaskan niat dan ibadah hanya kepada Allah semata. Yang kedua, membebaskan akal dan pikiran dari pikiran cemas
dan kegelisahan yang timbul dari lemahnya akidah atau keyakinan kita. Yang ketiga, meluruskan tujuan dan perbuatan yang menyimpang dalam beribadah kepada Allah serta bersosialisasi dengan orang lain. Yang keempat, bersungguh-sungguh dalam segala sesuatu dengan tidak menghilangkan kesempatan yang baik untuk beramal baik. Dan yang terakhir, meraih kebahagiaan dunia dan akhirat dengan memperbaiki tiap individu maupun kelompok-kelompok serta meraih pahala dan kemuliaan. Pembahasan selanjutnya yaitu pengertian akhlak terpuji. Akhlak terpuji atau akhlak mahmudah yang biasa kita dengar ialah akhlak yang baik atau berupa semua perbuatan yang baik yang harus dianut dan dimiliki setiap orang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan bahwa menjunjung tinggi akhlak mahmudah dapat dihubungkan dengan kualitas atau kemauan seseorang, bobot amal seorang, dan jaminan masuk surga. Kemudian remaja adalah kelompok dari manusia yang baru tumbuh dari masa kanak-kanak ke masa dewasa, yaitu antara usia 13 sampai 19 tahun. Biasanya usia-usia ini masih menginjak di bangku sekolah SMP maupun SMK. Baik, sebagai seorang muslim yang baik, kita diwajibkan menjalankan akhlak terpuji khususnya dalam pergaulan remaja. Beberapa di antaranya adalah yaitu seperti ukhuwah atau persaudaraan, kemudian tasamuh atau toleransi, kemudian tolabul ilmi atau wawasan keilmuan, kemudian ta'aruf atau saling mengenal, dan ta'awum. Kemudian ada beberapa juga lagi nilai-nilai positif dari pelaku terpuji dalam pergaulan remaja, yaitu menumbuhkan sikap arif dan bijaksana, menumbuhkan sikap disiplin diri, menumbuhkan sikap mandiri, dan yang terakhir menumbuhkan sikap tanggung jawab. Dan materi yang terakhir yaitu cara membiasakan diri berperilaku terpuji dalam pergaulan remaja. Di antaranya ada menutup aurat, mengajak untuk berbuat kebaikan, mengisi waktu luang dengan kegiatan yang bermanfaat, menghormati orang yang lebih tua, dan menyayangi yang lebih muda. Dan terakhir, bersikap santun dan tidak sombong. Ya baik, itulah tadi sedikit pemaparan dari saya. Cukup sekian, dan saya ucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya jika dalam video ini terdapat kesalahan kata, salah ucapan maupun salah perbuatan dari saya yang kurang berkenan di hati sahabat-sahabat semua. Saya pribadi memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih, semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.